syahadan syahadan jikalau Nina syahadan tiada wajib pada mandi itu berkumur dan memasukkan air ke hidung. Tutup pula. Ya. Syahadan tiada wajib pada mandi itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dan jika terbuka batin mulut dan batin hidung dengan sebab terpotong yang menutup keduanya sekaligus. Jadi pada masalah mandi junub tidak wajib memasukkan ataupun tidak wajib berkumur-kumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Mana wajib? Jikalau sudah terpotong umpama bagian zahir yang menutup daripada mulut, sehingga nampaklah yang batin dengan zahir. Kamu kau bibi umpama terpotong bibi. Nah, di mana mau dengan bibi dulu? Itu kamu kau. Ya, itu cuci praktek juga nanti pulang ke rumah download satu aplikasi ataupun edit satu gambar HP ataupun satu gambar orang, edit terus coba pindahkan bibir. Hari nampaklah gigi sama walaupun itu sudah nampak, yang namun tidak wajib memasukkan air ke dalam atau memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur jadi wajib. Paham kira-kira? Begitu juga tiada wajib memasukkan air ke dalam hidung. Anak pihak beri, walau sudah terpotong bahagian hidungnya. Yang batin telah menjadi zahir. Walau demikian. Jadi yang wajib menyampaikan yaitu pada bahagian sekalian yang zahir, seperti halqah dubur. Yang wajib benar. Ya, hotel mana jenuh, saya nak mandi, ngedon dulu sikit. Halqah alat memotong eksempul-semblusnya, ya. Perang cukup sikit. Ya, halqah dubur, gelang duburnya, dan perang cukup. Keluar, dia keluar. Jadi bahagian lingkarannya itu wajib dibasuh. Yang bahagian tadi. Ya, nampak. Jadi jangan adanya balik dia. Dia jadi ada lain. Berarti bentuk tandanya. Nah, lebetik aku lebetik ribah aku lagi. Anak engkau ni. Ya. Dan demikian lagi tiada wajib membasuh biji mata jikalau jadilah terbuka ia sebab terpotong sekalian kelaput mata sekalipun. Anali ni kelaput mata ni enggak ada lagi. Yang ada biji mata menonjol keluar lagi mata bi yang enggak. Macam mata kristal. Walau demikian, yang namun tiada wajib menyampaikan air kepada biji mata. Makna tiada wajib bukan tidak boleh. Artinya apabila tidak disampaikan air kepada biji mata, sah mandi. Tapi bila tidak sampaikan air kepada halqah dubur atau barang yang tersembunyi seperti farad laki perempuan, ya pada bahagian dia buang hajat, maka tak sah mandi. Ya benar. Jangan oleh dah. Yang orang praktek boleh ciduk itu. Bukan masalah kita mau melihat, tapi kita wajib memeriksakan barang yang wajib pada orang yang tanggung jawab kita. Nah ni ada anak semua. Wajib kita periksakan tata cara dia berwudu, tata cara dia sembahyang, tata cara dia melakukan suatu kewajiban diperintahkan oleh Allah. Wajib kita periksakan, bukan hanya wajib menyuruh. Ya, puluhan demi lebihnya cukup jalan ni. Semayang nak, berangkat ambil wudu. Pandai nak sekarang. Entah pandai anak, entah bodoh orang tua. Karena dia tahu orang tua hanya melihat 3 tempat. Tangan, muka, kaki. Tidak yang entah. Semayang nak, berangkat dia ke depan. Cepat-cepat dia ambil telekung, pakai telekung. Enggak keluar 5 menit. Enggak bersuara 5 menit. Tapi fikir kau betul semayang. Rupanya tidur. Bukan tidur. Hai, istilahnya itu bukan
watak anak-anak mungkin yang jika nak buat abu itu. Ya. Benar. Nanti dulu kalau ada yang dipertanyakan boleh dipertanyakan tuan. Ya. Ada kira yang boleh tanya? Ada kira-kira? Boleh. Mana-mana boleh yang mengenai dengan masalah fardu mandi. Sebelum kita melewati pasalnya. Nah, kadang umpama ada nggak pernah mandi seumur hidup. Ada mungkin. Hematnya hantu mana wajib waktu ini. Nah, mana tapi lagi akan wajib. Artinya tata cara mandi wajib mungkin kurang paham atau memang tidak paham. Ya, silakan dipertanyakan. Bukan bermakna nggak pernah mandi. Gimana teman-teman? Tuliskan. Tak ada teman-teman gitu. Mungkin ya. Mungkin ada janji kita lagi. Mesti ada. Ada sebab dan musababnya. Ada kira-kira? Pasal pada menyatakan segala sunat mandi. Bukan mandi sunat, tapi sunat mandi dalam mandi wajib. Ya. Sunat mandi. Bukan mandi Nah, beda. Ada beda. Sunat mandi dengan mandi sunat. Ada beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Hanya ibarat orang mengata sunat adalah wajib dengan wajib saat sunat. Ada beda? Wajib sunat dalam wajib. Nah, boleh kata wajib sunat? Atau sunat dalam wajib? Nah, kalau ini adalah sunat dalam wajib, yaitu sunat mandi. Ya. Bermula sunat mandi itu yaitu amat banyak. Setengah daripadanya yaitu menghadap kiblat. Sunat mandi menghadap kiblat. Pah kiblat, pah terhadap kiblat, pah WC ke kiblat. Sunat sih. Ya, ada WC mana buat rumah. Ya, tu mungkin apa tu dan mengucap bismillah. Ya, jikalau memang dalam kamar mandi tidak ada tempat buang hajat. Bila ada tempat buang hajat, maka sudah dikatakan dengan jamban. Haram baca bismillah. Ya. Nampak? Halang kamar mano nak pergi. Kamar mano pergi 2 kali 2. Hari macam ni lah. Kenapa? Karena posisinya antara kamar mandi dengan WC masih satu jauh dan jangkauan yang pendek. Ya, wow. Ya, maka kape aku bah kan? Ada apa yang mana luar ni? WC mana tempat dulu kan? Tempat WC sini. Ini boleh bawa gantung jam belakang dan murah. Di Munasai kampung apa yang kedua dua lah, kedua tembok tu dia WC. Kau pokoknya WC ni. Tempat kotor hajat. Hajat kecil kah atau hajat besar? Semua kamar mandi ya ada buangan hajat kan? Ada tanda berarti tinggal kita kontrolkan tempatnya. Ini sudah tahu lokasi kita kecil, paling 2 meter kali 2 meter. Ya, jadi waktu saat buang hajat, ya jangan sembarangan. Iya, Bapak buang hajat kecil, ambil sudut terus. Oh, Pak, ini tempat buangannya, tu ada tu. Ya, kira-kira janji. Ya, lipat tu kayak dah anaknya. Ya, artinya tidak berserakan. Tidak semua tempat dijadikan tempat kotor hajat. Khusus kalau disuruh. Ya, ada yang mengatakan boleh demikian. Ya, udah.
Ada. Sekarang barulah terfikir kita, pekerjaan yang mudah pada dunia maka menyusahkan amal akhirat. Buat kamar mandi dalam rumah, buat kamar mandi dalam kamar, kan memudahkan urusan kita dengan ini. Dong ini ya. Kalau zaman dulu belakang, susah. Kenapa? Jauh. Kalau sekarang maka susah amal akhir. Bismillah itu cari. Ya. Kenapa? Karena sudah bercampur antara tempat buang hajat dengan tempat bersuci. Sampai. Padahal dipersontakan ia dengan niat. Dan setengah daripadanya pula berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung seperti perintah pada wudhu. Ya, berkumur-kumur adalah sunat dalam dan memasukkan air ke dalam hidung adalah pun sunat. Ya, sunat untuk dikerja, bukan untuk ditinggalkan. Kadang-kadang kita menyepelekan, sunat. Tak apalah nak dikerja. Yang penting kan wajib selesai. Ya. Padahal cukup banyak daripada faedah dengan perbuatan yang sunat. Ya. Kita kadang-kadang bahasa tadi cukup hancur padahal bahasa ya. Sunat. Yang penting wajib sah. Ya. Padahal sunat untuk dikerjakan, bukan untuk ditinggalkan. Walaupun perbuatan sunat yang kita tinggalkan tidak mengandung dosa, tapi dalamnya ada pahala. Ya, nak ingat mana tak boleh nak? Bukan? Ya, itu mana? Yang sunatnya tak boleh wajib. Dikerjakan dapat arti tak ada yang arti tak ada ini bebas. main sabu ala ini wayu akabu ala kan Yang tak ada wajib. Dan sangat payah sama awi dari wilayah lo. Ya. Kan? Ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Nah, diberi pahala bagi orang yang mengerjakan, tiada disiksa bagi orang yang meninggalkan. Hana malim belum. Jadi hana malim baik gelak dah kupeng le. Yo malim galau kupeng galak. Kita agam ji gantung galau kina magalak. Gantung roy le. Ya. Kita mano-mano pandai-pandai lah pakai bedak sikit. Ya. Pakai ni wangi wujud. Ada anak gantung, tak kahi gantung. Nya, dah juga lah meringau. Menansi lagi tanya, malam kalau malam lah ni kupeng. Dua juga dia hari. Saya malam, nanti uang nyusul. Ya, nyusul uangnya, anak terima ji. Ya, haji kena uang tanya ni kupengnya. Yang tak dia ulung kupeng tajam tu. Ulung ke malam tu. Orang-orang kaya dicari orang alim. Tapi orang alim jangan mencari orang kaya. Jangan. Ya. Dia urus kaya, hai bukan orang boleh nampak juga orang kaya. Tapi kaya hai tu orang agak ni. Beda juga. Dah. Dah aku Muhammad Sultan Maka sunat berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung seperti pada perintah wudu. Bukan memasukkan dengan mencolokkan tangan, tapi dengan menghisap, mengistinsyak. Juga disunatkan kalau seperti pada perintah wudu dengan istimsyar. Istimsyak menghirup, istimsyar membuang. Ya, nak buku tak wudu ya.
InsyaAllah yang sering nak buatnya pilih-pilih kada. Lebih-lebih kita permainan dari pajak. Ya, boom juga melawan menuk. Papa tak boleh menuk itu. Ada apa? Ya. Lama-lama kalau misalkan dia mengendap, jadinya penyakit. Ya, maka agama cukup pandai mengatur kita dalam menjaga kesehatan. Ya, hidup. Nah, ya, baru bu, buang dari kotoran-kotoran semua hilang. Ada dokter lagi yang setelah hijab dokter ya. Jangan sibuk kalau misalkan mulai kena penyakit barulah kita sibuk mengobatinya. Ya, banyak habis duit tak masalah, yang penting aku sehat. Watika sakit baru kita menyadari bahwasanya sehat itu mahal. Di saat sehat kita tidak mau menjaga kesehatan karena menganggap kesehatan itu murah. Nah, itu balik ya. Contoh dari kita yang jualan. Lebih sehat kita untuk tidak makan pagi, alasan tidak sempat sibuk kerja. Begitu sakit, kita sibuk mencari duit untuk mengobati. Kenapa sebelum sehat kita, sebelum sakit kita jaga? Ya, begitu juga dengan ini. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, kenapa tidak mau kita belajar? Dan kenapa tidak mau kita mengamalkan apa yang kita dapatkan? Dan kenapa kita tidak mau melakukan apa yang tadi perintah? Termasuk pada bahagian yang sunat. Nah, biasa ramai urung kayak masih lulusan pesantren kadang sering kadang ibu tinggal ya tidak semua. Ya, contoh umpama saat semayang, nyawa tekam tarak umpama nyan takbiratul ihram ku beres agak niat dua kita kadang semua. Nah, mereka beraih pekerjaan yang sunat. Ya. Karena menganggap itu sah semuanya walaupun nggak kita kerjakan, maka kita tinggalkan. Maka hukumnya makruh. Hasil daripada semuanya tidak ada pahala. Semayang sah. Lagi ibarat kita jualan. Sudah siap kita buka gede, kita sudah standby di meja kasir, ternyata orang beli nggak ada. Ayo buka, kalau tidak buka. Malagut jahana. Jadi yang tak upi, iya kada urung belawatan. Upi kan? Nah, kahi urung tak upi. Artinya waktu buka sare kamatang. Kursi kan? Lagut jahana. Nanti tewok dia hasil. Inilah dia. Sunat nggak kita kerjakan, maka hasil daripada perbuatan tidak ada. Kalaupun ada, hanya lepas-lepas dengan perintah, bukan dengan dilakukan. Ya. Tetapi sunat bagi barang siapa yang mandi dengan umpama kan dia bahwa disertakannya niat mandi dengan membasuh tempat yang disahajakan kemudian daripada selesai istinja. Karena terkadang lupa ia menyampaikan air pada tempat itu, maka tiadalah sah mandi. Ya, siapa yang mandi maka wajib ia menyampaikan. Setelah wajib ia menyampaikan pada tempat basuh istinja. Ya, kadang dia itu lupa padanya dalam menyampaikan air pada tempat istinja. Maka bila dia lupa menyampaikan air kepada tempat tersebut, maka tidaklah sah mandi. Ya, dah punggung dia tadi dulu. Kita menganggap itu sudah beres. Padahal itu. Ya, nyawa-nyawa si praktek juga ke sepon. Wow, ya dulu pama di kamar mandi, coba ngedun sekali. Praktek, tengok di dalamnya itu. Tengok. Ada kerak enggak? Berarti kalau kerak itu suatu petanda tidak beres pada istinja. Ngedun tapi cok betul. Nah, ada bekas-bekas kotoran? Ya. Bang, coba aja perlu praktekkan. Allah Akbar. Ya sudah kalah. Maka jangan dibuat penuh, you ngedun. Saya ngedun, saya kayak duit. Ya, kayak duit daripada halkah dubur.
Maka di saat kita istinja, you tegur becu. Bukan ujungnya tahu, tapi dengan badannya. Ada dengar dulu dicolok. Nah, itu pun dia coloknya itu dia ambil dinan. Berarti ditekan. Karena saat kita ngeden sudah keluar hak lahir dia. Anak pun yang tak colok leh. Anak syarat utama dalam bersuci memang yakin bersih. Ya celok nggak yakin dulu. Karena dia keluar baru bersih gosok. Nah, umpama misalkan kita celok dalam ini memang nak di dalam bukan ada mandi kampung ini kan. Nah, pakai duitnya ni kamu mana? Saya ada tujuan kamu mana? Jadi dia gosok. Nah, makanya kita coba jangan dibuat. Saya apa ini dia masuk, saya kena dia pinggir-pinggirnya. Tapi dia tak duduk hangi. Ya. Maka itu betul. Jadi waktu kita cebok, saya kita siram, ini tangan begini, bawahnya ngedel, gosok. Ya, insyaallah kita ada gosok. Ya, udah. Tahu? Nah. Atau tiada ia lupa, maka berkendak ia kepada menyentuh dia dengan tangannya. Tatkala membasuh dia, maka batal wuduknya. Jika disentuh akan dia dengan tiada berlapis. Nah, tidak lupa umpama disampaikan. Disentuh dia. Tatkala ia mandi, maka batal wuduk. Bila dia ambil wuduk sebelum mandi. Ya, maka sunat menyampaikan dengan sengaja. Boleh sampaikan sebelum ia berwuduk. Dengan pada dia boleh. Ya. Dan setengah daripadanya menghilangkan kadar yang suci seperti mani dan ingus, atau yang najis seperti mani dan wadi atau barang sebagainya daripada najis jika ada ia pada barangnya, dan jika memada ia dengan sekali basuh daripada hadasnya pada hadas dan najis tentu. Jadi sunat sebelum mandi menghilangkan ya kadar daripada yang suci seperti mani. Ya, nah melipi adapun ada lengket bahagian mani pada tubuh atau ingus, maka buangkan walaupun ia suci. Ya, yang sunat. Maka bila ada itu najis-najis pun juga buangkan seperti wadi ataupun madi. Googling dia. Ya. Maka sebelum mandi salah satunya juga disunatkan padanya berkemih. Sebelum mandi wajib disunatkan dulu berkemih supaya kotoran-kotoran ataupun sisa-sisa mani yang belum habis maka didorong dia oleh kemih kita. Habis itu dia. Ya. Bila nanti setelah selesai mandi, kemudian kita berkemih, keluar lagi sisa mani yang ada, maka diwajibkan untuk mengulangi mandi. Bila kita tahu, bolehlah kita ulangi. Bila nggak tahu, ya, tak ada rayu dah. Sedangkan kita sudah termasuk kepada junub. Manawatan ni. Kita ulang semayang, kita semayang dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub, semuanya dalam keadaan junub. Bila itu terjadi, ya, paham. Ada ibu-ibu yang mau dipertanyakan atau yang tidak paham, boleh dipertanyakan. Ada kira-kira? Hah?
Dan setengah daripadanya sunat mandi yaitu mengambil wudu dengan sempurna. Kemudian daripada hilang sekalian kadar yang tersebut itu. Dua semua dibersihkan, mandi dibersihkan, mani dibersihkan, wadi dibersihkan, maka disunatkan mengambil wudu. Dengan sempurna seperti wudu wayang itu. Wow, boleh. Nato kan? Go. Dah. Dan hasil sunat mandi dengan mendahulukan sekalian wudu daripada mandi. Atau mendahulukan setengahnya dan mentakhirkan setengahnya daripadanya dan menjadikan sekalian pada pertengahan mandi. Tapi mendahulukan sekaliannya daripada mandi itu terlebih afdal. Kemudian maka jika suci janabatnya itu daripada hadas asghar, maka hendaklah diniatkan wudu itu sunat mandi. Jadi niat wudu sebelum mandi itu yaitu niatnya untuk sunat mandi. Boleh wudu itu diambil pada awal mandi, boleh diambil pada pertengahan mandi. Hasil sunat. Cuma yang afdal di antara dua tersebut, maka diambilkan pada awal sebelum mandi. Setelah hilang daripada yang kadar-kadar tersebut itu. Sudah hilang daripada mani pada badan kalau ada, hilang najis, hilang ingus, wadi. Itu kedua-duanya, maka barulah diambilkan wudu. Dan jika tiada suci ia daripadanya, maka diniatkan mengangkatkan hadas asghar atau barang sebagainya daripada segala niat yang memada pada wudu, supaya keluar ia daripada khilaf orang yang mewajibkan dia, yang mengatakan tiada masuk hadas asghar pada hadas akbar, sama ada dahulukan di atas wudu atau demikian atau dikemudiankan ia daripadanya. Jika tiada suci ia daripadanya, maka diniatkan mengangkatkan hadas asghar. Jika dia tidak suci daripada hadas asghar, maka niatnya untuk mengangkat hadas asghar. Bila yang di atas, bila dia suci pada hadas asghar, maka diniatkan wudu daripada untuk sunat kenapa? Atau barang sebagainya daripada segala niat yang memadai daripada wudu, supaya keluar daripada khilaf. Apa khilafnya? Daripada orang yang mengata tiada masuk hadas asghar pada hadas akbar. Andai tamu ada kubur dalam hadas hari, maka sunat mengambilkan wudu. Sama ada dahulu mandi atas wudu atau dikemudiankan ia daripadanya, baik sesudah mandi atau sebelum mandi. Tata cara soal mandi itu sama kayak apa kalau kita mandi haid sama nggak pakai wudu dulu? Takanya sama dengan air juga. Pakai wudu dulu. Iya, sama. Tidak ada beda. Artinya dua-dua itu berhak. Ini ada beda data cara mana? Tak memang sama. Ini paling-paling kalau misalkan ini hadas haid, maka niat haid. Bila hadas janabah, maka niat janabah. Beda-beda. Semua boleh, itu sudah tergolong pada umum. Paman ini hawa nomor 3. Sahaja aku mandi mengangkatkan hadas janabah, boleh. Sahaja aku mandi mengangkatkan hadas akbar, boleh. Sahaja aku mandi mengangkatkan hadas nifas, enggak boleh. Awak dengan nifas.
Dapat. Sahaja aku mandi mengangkatkan hadas jenazah. Ya, nak boleh. Ni orang. Ha? Jadi itu harus orang lain. Gambar. Yang lain ada kira-kira? Tata caranya sama cara mandinya, yaitu dengan air yang suci lagi menyucikan, disunatkan itu mengambil wudu. Ya. Kalau yang berwudu kita kan cakap lah kan terlepas semua ada pakaian tuh. Kalau berwudu boleh nggak lepas pakaian? Boleh. Tapi kalau mandi tidak boleh harus ada tutupan. Bukan pada ngambil wudu, pada mandi pun ya. Pada mandi makro. Melepaskan semua. Atenku nggak ada orang kami cuma sendiri. Walau sendiri. Oh. Karena dalam tempat-tempat itu ada makhluk halus. Tidak makhluk halus. Ya Allah, Rabbi kok ada genderuwonya di sini. Nampak makhluk besar. Maka sunat menutupi walau tanpa orang. Makhluk membuka. Ya, buka aja. Dapat uang kita. Kalau mandi itu tayamum boleh? Boleh. Mandi tayamum. Wah. Boleh. Tinggal kita kan di pertengahan antara langit dan bumi. Tidak ada air, tidak ada debu. Kedinginan mandi. Oh. Ini untuk bagian adanya jaga itu aja. Kecuali baru hantu yang catuk melakiban, banduk yang melakibannya banyak. Tapi seandainya ada pakai kolor, dia tak gundu baju tayok-yok gitu. Tapi bici umpama seandainya bila itu terjadi, ya lengket ayu tayang ngonya lengket hidup nak. Kalau kita tempe bahan, ya nak pakai, ya unan. Kedinginan pun. Jadi payah jaga mutu. Ibaratnya kita orang laki-laki berkemih pada tempat umum. Kan ada berkemih jongkok. Bila kita kemih jongkok nampak aurat, maka diharamkan jongkok. Payah ada. Kan adab. Enggak ada adab ya udah. Enggak ada adab kan tidak menjadi suatu perbuatan dosa. Kalau nampak aurat mesti dosa. Ya kadang mak pertimbangan ada. Ikut di dua jin. Pakai oleh manusia. Ikut di dua itu. Boleh juga. Ya. Jadi tidak ada yang kita buat man. Betul. Mai ada mana sini? Ya. Batasan aurat laki-laki. Mana? Batasan aurat laki-laki sama baina surah warupa. Laki-laki seperti itu sama laki-laki seperti itu. Tapi perempuan tidak boleh melihat badan laki-laki. Perempuan haram melihat badan laki-laki. Jadi banyak lak-lak bang isi nak butung dada-dada aku rinung. Lagak badan lebih dah lagak. Tajak aku rinung bersilet tajak. Di rinung mulai rinung. Haram tu. Karena barang yang haram disentuh maka haram diri. Orang yang hanya hanai kudu kudu demikian kemana? Tak sengaja lewat di neraka. Ya, akan rakyat untuk tinggal kat mukanya, ajar ni. Dia badan lagak langit. Ya. Agak hati-hati juga dia. Boleh tegak je dia.
Kadang-kadang boleh rendang ni hendak minggu malam tu. Ya. Tak. Kalau. Yang keempat ni. Dan sunat mengekalkan niat wudu itu hingga selesai mandi. Maka jikalau berhadas ia dahulu daripada mandi, sunat baginya mengulangi wudu itu. Nah, inilah yang diiktimatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Ya, sunat mengekalkan niat daripada wudu hingga selesai mandi. Umpama sebelum mandi, setelah wudu dia datang hadas lagi, artinya hilang wudu, maka sunat lagi mengambil wudu kembali. Adapun yang diiktimatkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, maka bahwasanya tiada sunat baginya mengulangi wudu. Ya, kalau kata Syekh Ramli, tidak sunat mengulangi wudu bila sudah ambil wudu sebelum mandi, kemudian hilang dia. Yang hanya sunat mengulangi wudu. Ya. Kata Syekh Ibnu Hajar, bermula niat itu dengan kedua bahaginya. Sunat juga karena memada ia niat mandi daripada niatnya, seperti memada ia niat wudu daripada khusus niat berkumur-kumur. Ya, kalau kata Syekh Ibnu Hajar, niat itu bermula niat itu dengan kedua bahaginya sunat dua. Karena memada ia niat mandi daripada niatnya, seperti memada niat wudu daripada khusus niat berkumur-kumur. Juga walaupun diulang wudu, cukup dengan sekali ni kali niat menurut Syekh Ibnu Hajar. Ya, faham? Rumah empat. Ibu-ibu faham? Ada yang enggak faham boleh dipertanyakan kembali. Ada kira-kira? Ada kira-kira? Kalau tidak ada, kita padai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un. Sallallahu